Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di mushola ini dalam rangka duduk di majelis ilmu. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk bekal akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita, keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian Al-Usul As-Salasah, dan kita lanjutkan pada halaman 48 kalau buku kecil. Qala al-mu'allif rahimahullah, ba'athahu Allahu ila an-nasi kafatan waftarada Allahu ta'atahu ala jami'i tsaqalaini al-insi wal jinni. Wad dalilu qawluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kaffah, kepada seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain al-insi wal jin, dan Allah mewajibkan ketaatan kepada Rasul, diwajibkan atas manusia dan jin. Dari kalimat ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita kepada seluruh manusia. Artinya bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi seluruh manusia. Bukan hanya di Jazirah Arab, tapi juga di seluruh dunia. Bukan hanya untuk zaman Nabi saja, tapi sampai hari kiamat. Dan ini konsekuensi dari Nabi itu menjadi Nabi terakhir. Konsekuensinya adalah Nabi terakhir ini diutus untuk seluruh manusia. Karena kalau hanya untuk di zamannya saja, maka harus ada Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ilmu dasar bagi seorang muslim, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi terakhir. Tidak ada lagi yang Allah taala utus sebagai nabi dan rasul setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konsekuensinya adalah Nabi terakhir ini diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Dan konsekuensi yang kedua juga nanti ada,
setelah ayat ini. Tapi kita bacakan dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah terhadap kalian seluruhnya. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan antara Islam Arab dan Islam Nusantara. Karena Nabi kita sama. Sampai akhir zaman Nabi kita satu. Nabi Muhammad SAW. Ajarannya pun satu. Tidak ada yang beda dalam agama kita. Baik dia bangsa Arab, bangsa selain atau selain bangsa Arab. Ajarannya sama, amaliyahnya sama, akidahnya sama. Itulah agama Islam yang benar. Tapi kalau dibeda-bedakan, Islam Arab berbeda dengan Islam Nusantara. Apa yang diajarkan di Arab belum tentu cocok diajarkan di Nusantara. Islam kita harus berbeda dengan Islam yang lain, ya. Maka ini tidak benar, ya. Bahkan ini akan menimbulkan perpecahan, ya. Bahkan ini akan merusak agama, ya. Kalau dibeda-bedakan antara agama Islam ini dan itu, maka akan banyak bentuk-bentuk agama Islam, ya. Berbeda-beda nanti ajarannya. Padahal Islam itu satu. Islam itu diutus untuk seluruh manusia. Dan Islam itu bisa diamalkan seluruh suku dimanapun kita berada. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan antara adat ini dan adat itu, antara suku ini dan suku itu. Kalau agama Islam berarti sama, akidahnya sama, amaliyahnya sama, ajarannya sama. Karena Nabi kita sama. Justru kalau dibeda-bedakan akan muncul perpecahan. Jadi orang-orang yang ingin menyatukan tapi dia membedakan, itu sesuatu yang berlawanan. Orang-orang yang ingin menyatukan Islam, ingin bersatu, tapi di sisi lain dia membeda-bedakan. Islam ini beda dengan Islam ini. Islam kita tidak cocok, Islam di Nusantara tidak cocok kalau diajari Islam seperti yang di Arab. Ini sesuatu yang mustahil, ingin bersatu tapi ingin berbeda. Ya. Ini dua perkara yang mustahil disatukan. Ya. Dalilnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-A'raf yang kita baca tadi. Allah Taala perintahkan kepada Nabi kita, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, "Ya ayuhan nas," wahai manusia, "Inni Rasulullahi ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku utusan Allah terhadap kalian seluruhnya. Wa akmalallahu bihi ad-dina wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam dengan beliau, dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sempurnalah agama ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu di hari Arafah, pada haji wada', haji perpisahan, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beberapa bulan Nabi kita diwafatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum."
Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan ini adalah konsekuensi yang kedua dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai Nabi terakhir. Konsekuensi pertama dari apa? Bahwasanya Nabi kita diutus untuk seluruh manusia. Ini konsekuensi Nabi terakhir. Karena kalau hanya untuk di zamannya saja, berarti zaman selanjutnya harus membutuhkan Nabi lagi. Maka ini Nabi terakhir, maka harus diutus untuk seluruh manusia. Sampai hari kiamat, nabinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa alaihi salam yang nanti turun di akhir zaman membunuh Dajjal, beliau pun Nabi Isa alaihi salam itu menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan ini usul salasah, usul yang ketiga. Kita mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi terakhir, sehingga konsekuensinya beliau diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Dengan ini berarti apa? Tidak ada nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya dasar, ilmu dasar bagi seorang muslim. Seorang muslim dia harus tahu Nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kenyataannya ketika ada yang mengaku nabi, ada saja pengikutnya. Ini yang kita sayangkan. Saking jauhnya dari ilmu agama. Saking jauhnya sebagian kaum muslimin dari ilmu agama. Ketika ada yang mengaku nabi, mesti ada aja yang mengikutinya. Padahal ini ilmu dasar. Ilmu dasar seorang muslim, nabi terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah beliau. Dan biasanya ini ada pada di pelosok-pelosok desa yang memang tidak tersentuh kajian, banyak kajian tentang ilmu agama. Orang-orang yang mengaku nabi dan diikuti itu biasanya ada di pelosok-pelosok desa, dan jarang ditemukan di kota-kota karena memang tidak laku. Orang ngaku nabi di kota, dia langsung ditangkap, dilaporkan, langsung ditangkap, karena orang kota lebih cerdas dan majelis ilmu banyak, dan dia berpendidikan. Orang-orang kota berpendidikan. Tapi yang di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di desa-desa, yang mereka jarang mendengarkan ilmu agama, tidak juga membaca, bahkan jarang sekali ada yang sekolah, maka disinilah biasanya apa? Ada kemasukan pemahaman-pemahaman yang sesat. Ada yang mengaku nabi langsung percaya. Jadi itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW adalah agama yang dia bawa harus sempurna. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini harus sempurna. Memang Allah Ta'ala harus sempurnakan dengan nabi terakhir. Karena kalau tidak sempurna, berarti harus butuh nabi selanjutnya untuk menyempurnakan agama. Maka karena nabi kita Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, maka beliau adalah nabi bagi umatnya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Karena nabi kita Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, maka ajarannya adalah ajaran yang sempurna. Tidak boleh ada tambahan lagi setelah ajaran beliau.
Karena kalau ada yang menambahkan berarti ada syariat baru. Dan syariat baru berarti harus dibawa oleh nabi yang baru. Padahal wahyu sudah terputus dengan wafatnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, maka agama ini sudah sempurna. Makanya di sini disebutkan wa akmalallahu bihid din. Allah menyempurnakan dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW agama ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah kita bacakan tadi. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini beberapa bulan saja, 2 atau 3 bulan saja sebelum wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti agama ini sudah sempurna. Kalau sempurna berarti tidak perlu ditambahkan. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dirubah. Karena sudah sempurna. Syariatnya sudah sempurna, tuntunannya pun sudah sempurna. Jadi syariat yang diperintahkan sempurna. Amalan dari bangun tidur sampai tidur, bahkan ketika tidur, itu sudah sempurna. Ibadah yang diperintahkan ketika bangun tidur sampai tidur, bahkan ketika tidur, sudah sempurna. Caranya, cara beribadahnya pun sudah dijelaskan dengan sempurna. Jadi kita tinggal apa? Kalau kita mau beribadah, tinggal tanya 2 saja. Tanya 2. Kalau kita mau beribadah. Yang pertama, apakah ada pensyariatannya? Kalau ada, silahkan diamalkan. Yang kedua, bagaimana cara mengamalkannya? Nah ini, 2 ini harus kita tanyakan selalu ketika kita mau beribadah. Ketika kita mau beribadah, ibadah baru, ya. Baru kita dengar, baru kita lihat. Apakah ibadah ini disyariatkan? Cari. Apakah ada dalilnya? Adakah perintahnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Kalau ada, berarti disyariatkan. Terus yang kedua, bagaimana cara mengamalkannya? Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau sudah 2 ini lengkap, maka silahkan dikerjakan ibadah tersebut. Tapi kalau yang pertama saja sudah tidak ada, ternyata amalan ini tidak disyariatkan, tidak perlu kita amalkan. Tapi dan juga salah juga kalau seseorang hanya melihat yang pertanyaan pertama saja. Oh, disyariatkan. Habis itu diamalkan dengan caranya sendiri. Ini juga tidak benar. Kalau itu disyariatkan, dipelajari caranya bagaimana. Bukan, oh disyariatkan baca Quran. Iya, baca Quran disyariatkan. Tapi apakah baca Quran itu ada pengharusan hari ini dan hari itu? Ya. Ketika ini dan ketika itu? Ya. Hal-hal yang seperti itu harus dipelajari. Ya. Wad dalilu ala mautihi qauluhu ta'ala, dan dalil atas wafatnya beliau adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati, orang-orang musyrik, ya. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabbmu. Dari dalil ini, dari poin ini kita bisa ambil bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat,
sudah meninggal dunia. Bahkan Allah Ta'ala samakan wafatnya Nabi dengan wafatnya orang-orang musyrik di ayat ini. Sama pada wafatnya. Artinya sama-sama, tidak ada bedanya kalau manusia itu mati. Dia dicabut ruhnya, dikubur dan tidak bisa bergerak, dan sudah masuk pada alam barzakh. Itu sama seluruh manusia. Orang muslim, orang kafir, ahli ketaatan, ahli kemaksiatan, itu sama dalam proses kematian. Tapi yang membedakan nanti apa? Kehidupan di alam barzakh. Orang-orang soleh, ya, mereka mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur. Orang-orang ahli maksiat, mereka akan mendapatkan azab di alam kubur. Ya. Para nabi dan rasul, jasad mereka utuh, tidak akan hancur di alam kubur. Bahkan sebagian orang-orang soleh juga mendapatkan kemuliaan itu. Sebagian orang-orang soleh, jasad mereka tidak hancur di alam kubur. Adapun orang-orang yang ahli maksiat, maka mereka akan disiksa ruh dan jasad di alam kubur mereka. Ya. Maka ini juga pondasi, ya. Ini juga ilmu dasar bagi orang muslim tentang nabinya, bahwasanya nabinya, rasulnya, rasul kita Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat, sudah meninggal dunia, sama seperti manusia biasa. Maka dari sini kita bisa kenal ajaran-ajaran yang salah. Ciri-ciri ajaran yang salah, dia mengajarkan apa? Nabi itu tidak meninggal. Nabi itu bisa jalan-jalan, bisa bertemu dengan siapapun. Ini salah. Ini ajaran yang salah. Kalau ada orang mengatakan, saya bertemu Nabi secara jaga, secara nyata, bukan lewat mimpi, maka kita katakan itu tidak benar, itu salah. Dan bisa jadi orang yang bercerita ini antara dua. Dia yang mengatakan dia bertemu Nabi secara nyata. Ini antara dua saja. Entah dia berbohong, cerita bohong, atau dia benar bertemu seseorang yang mengaku Nabi tapi dia bukan Nabi. Dia bertemu dengan setan. Setan ini menyerupai manusia, berbaju putih, bercahaya, lalu dia mengaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa terjadi. Setan bisa melakukan itu, ingin menyesatkan seseorang ini. Yang kalau orang ini tersesat, maka pengikutnya pun akan tersesat. Dia ingin menyesatkan satu orang ini. Kalau satu orang ini tersesat, maka akan banyak orang yang tersesat. Sehingga hal-hal yang seperti ini bisa terjadi. Dia bertemu dengan setan yang mengaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ini ilmu dasar kita. Nabi kita sudah meninggal dunia, sudah wafat, di dalam kuburnya tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar, apalagi sampai jalan-jalan. Buktinya apa? Buktinya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat bersedih di hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Anas bin Malik, hari tergelap di dunia adalah hari diwafatkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bersedih. Dunia ini terasa gelap. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau sangat terpukul mendengar berita wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking terpukulnya, beliau
tidak percaya. Ini sudah apa? Di alam tidak sadar beliau. Ya. Beliau mengancam. Ya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, meninggal dunia, bertemu dengan saya di lereng gunung, saya akan bunuh. Ya. Kata Umar bin Khattab. Ya. Maka Umar pun ditegur oleh Abu Bakar. Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Apakah engkau tidak membaca wahai Umar? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata au qutila inqalabatum ala aqabikum." Abu Bakar radhiyallahu taala membacakan ayat ini kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan dia seorang rasul yang sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Apabila beliau mati atau terbunuh, apakah kalian akan berpaling dari agamanya? Maka kata Umar apa? Faka'anni lam aqra'aha illa yauma idzin. Kata Umar radhiyallahu taala, seakan-akan aku belum membaca ayat itu kecuali hari itu. Hanya tidak sadar ayat yang selama ini dibaca itu seakan-akan baru didengar ketika itu. Saking terpukulnya Umar radhiyallahu taala anhu mendengar wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau baru sadar bahwasanya Nabi telah wafat. Nabi telah meninggal dunia. Dan inilah akidah yang benar. Kalau Nabi itu tidak wafat, artinya wafat ya sekedar mati dunia saja, tapi bisa jalan-jalan, bisa keluar dari kuburnya, tidak akan ada kesedihan pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan ada perselisihan ya, di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para tabiin. Tinggal mereka datang ke kuburan Nabi dan tanyakan yang mana yang benar. Dan tidak akan juga ulama-ulama hadis capek-capek mengumpulkan hadis, memilih-milih yang mana yang sahih, yang mana yang palsu, yang mana yang dhaif. Tinggal datang ke kuburan Nabi. Misalnya Imam Bukhari, ya. Ngapain beliau capek-capek ke negara ini, negara itu, hanya untuk mempertanyakan sanad dari hadis, hanya untuk mencari hadis-hadis sahih. Tinggal datangi kuburan Nabi. Wahai Rasulullah, tolong imlakan, ya. Tolong ulangi hadis-hadismu yang kau ucapkan ketika engkau hidup. Tinggal dicatat. Ya. Maka itu hadis sahih semua berarti. Dan kalau ada perselisihan antara para ulama, ini hadis sahih kah, hadis dhaif kah, tinggal datang ke kuburan Nabi SAW. Betulkah ini ucapanmu wahai Rasulullah? Tinggal seperti itu. Ya. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggal dunia dan masih hidup dan bisa jalan-jalan, bisa bertemu dengan siapapun. Namun ternyata kenyataannya apa? Tidak. Ya. Para sahabat bersedih, dan setelah para sahabat, para tabi'in, ada perpecahan di antara mereka. Para ulama capek-capek mengumpulkan hadis. Ada yang sampai lupa makan, kehabisan uang, ya, hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, berikhtilaf, ya, yang mana hadis sahih, yang mana yang hadis yang lemah. Ya. Ini membuktikan apa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah wafat, meninggal dunia, jasad beliau di dalam kubur, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar dari kubur, apalagi sampai jalan-jalan bertemu dengan orang-orang. Ya. Dan dalilnya ini, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, kau akan mati dan mereka pun akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian di hari kiamat di hadapan Rabb kalian akan saling berbantah-bantahan.
Dan konsekuensinya Nabi SAW sudah wafat juga, selain tadi apa? Beliau tidak bisa keluar dari kubur, tidak bisa jalan-jalan. Konsekuensinya juga beliau tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya. Beliau tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya. Maka salah kalau ada anggapan Nabi tahu apa yang terjadi pada umatnya. Bahkan di hadis Nabi SAW, ya, ketika ada umat Rasulullah SAW yang terhalang dari minum telaga beliau. Jadi nanti di hari kiamat ada namanya telaga Al-Haud. Al-Haud ini telaga yang airnya itu bersumber dari Al-Kautsar, telaga yang ada di surga. Dan Nabi SAW meminum dari air tersebut dan umatnya pun meminum dari air tersebut. Lalu ada datang sekelompok orang yang dihalangi para malaikat. Dihalangi para malaikat, tidak dibolehkan untuk minum dari telaga Al-Haud tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai malaikat, bukankah itu umatku? Maka apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka bikin setelahmu. Mereka bikin hal-hal yang baru dari perkara agama. Kau tidak tahu apa yang mereka bikin setelah engkau wafat. Ya. Maka ini juga menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya setelah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu idza matu yub'atsun wa dalilu qauluhu ta'ala. Jadi ini ilmu dasar dalam pengenalan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah Nabi terakhir. Agama yang beliau bawa sudah sempurna dan beliau sudah wafat. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila sudah mati mereka akan dibangkitkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari tanahlah, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pula pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari tanah dan dikembalikan kepada tanah dan nanti dikeluarkan dari tanah di hari kiamat, ya. Dibangkitkan, ya. Manusia akan dibangkitkan untuk diminta pertanggungjawaban amal-amalnya ketika hidup, ya. Dan ini konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi termasuk konsekuensi keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan bangkitkan manusia dan setiap manusia akan dibalas sesuai dengan amalnya. Maka kalau ada orang yang mengingkari hari kebangkitan, dia sama saja mengatakan Allah taala tidak adil. Karena di dunia yang terjadi apa? Ada kezaliman, ya. Ada orang baik, ada orang buruk. Ada orang baik, ada orang yang zalim. Maka kalau ini dibiarkan tanpa dibalas, ini bukan sebuah keadilan. Sebagaimana misalnya ada bos, ya. Dia melihat ada dua anak buahnya, ya. Yang satu menzalimi yang lain, lalu dia tidak balas, diam saja. Maka kita katakan bos ini, atasan ini dia tidak adil, ya. Dia bukan pemimpin yang baik, ya. Dia bukan orang yang adil, ya. Karena dia tidak bisa mengadili dua orang yang berbeda, ya. Yang baik dan yang buruk, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala kita katakan maha suci dari kezaliman. Allah taala adalah zat yang paling adil, dan konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Ta'ala akan membalas kebaikan bagi orang-orang yang baik, dan Allah Ta'ala akan membalas keburukan bagi orang-orang yang
melakukan keburukan, dan itu Allah Ta'ala akan lakukan di dunia dan juga di akhirat. Balasan itu akan Allah Ta'ala, sebagiannya Allah Ta'ala balas di dunia, dan sebagian besarnya Allah Ta'ala akan balas nanti di akhirat. Wa qawluhu ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wa ba'dal ba'si muhasabun wa majziyuna bi'amalihim wa dalilu qawluhu ta'ala liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan setelah dibangkitkan, manusia ini akan dihisab, dihitung amalnya, dan akan dibalas amal-amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Supaya Dia memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik pada pahala yang lebih baik, yaitu surga. Ya. Di ayat ini kita dapati apa? Ada hisab, ada balasan. Ya. Maka kalau kita sadari ini, kita akan lebih rajin lagi beribadah dan berhati-hati dalam bermaksiat. Karena amal kita itu akan ditimbang, ya, dihisab dan ditimbang, dihitung dan ditimbang. Dihitung dulu, setelah itu ditimbang. Ya. Kalau amal baik kita lebih banyak, amal soleh kita lebih banyak, sholat kita banyak, puasa kita banyak, sedekah kita banyak, dan dosa kita sedikit, kita lupa bertaubat, tapi dosa kita sedikit, maka pahala yang banyak ini akan mengalahkan dosa yang sedikit, dan dosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau pahala kita sedikit, kita malas beribadah, ya, malas sholat, ya, sholat sunnah maksudnya. Kalau sholat wajib tidak boleh malas. Ya. Seorang muslim dia harus sholat dengan kondisi apapun, terpaksa, malas, sakit, dia harus sholat 5 waktu. Dia harus paksakan. Tapi kalau yang sunnah-sunnah, ya, nah ini kadang timbul malas, akhirnya tidak dilakukan. Jadi misalnya ada seseorang yang amalnya sedikit, dosanya banyak. Nah ini tahta masyiatillah. Dia di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala ingin mengampuni, maka dia selamat. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak ampuni, maka dia celaka. Dia akan dibersihkan dulu di dalam api neraka, setelah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi di hari kiamat nanti ada hisab, ada mizan, hisab itu perhitungan, ada timbangan, dan ada pembalasan. Yang baik dibalas baik, yang buruk maka dibalas keburukan. Ya. Wa man kazzaba bil ba'si kafara. Dan siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Dia tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dia mengatakan kalau manusia ini sudah mati, ya sudah mati, tidak akan ada hari kebangkitan. Maka itu kafir. Karena ini termasuk konsekuensi iman kita kepada hari akhir. Konsekuensi iman, rukun iman yang kelima, ya, iman terhadap hari akhir adalah beriman adanya hari kebangkitan dan hari balasan. Maka kalau tidak percaya itu berarti dia mengingkari keimanan yang kelima, keimanan tentang hari akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir.
Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Orang-orang kafir mengatakan kami tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, tidak demikian. Demi Rabbku. Latuba'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahu tentang amal yang kalian perbuat. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengingkari hari kebangkitan, dia kafir, keluar dari Islam, murtad, walaupun dia masih mengatakan dia sebagai muslim. Dengan keyakinan dia tidak ada hari kebangkitan, itu sudah apa? Sudah murtad, keluar dari Islam. Wa arsalallahu jami'ar rusul mubashshirina wa mundhirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para nabi dan rasul, semua rasul, mubashshirina wa mundhirin, sebagai orang-orang yang menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ini tugas para nabi dan rasul, ya, mengabarkan kabar gembira tentang surga, kenikmatan-kenikmatannya, dan memberikan peringatan, ya, yaitu peringatan api neraka serta azab-azabnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul." Mereka kami utus selaku rasul-rasul membawa berita gembira dan memberikan peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, Allah taala ingin jadikan itu hujjah bagi manusia, agar manusia ini tidak punya hujjah, ya. Jadi kenapa mereka diazab? Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah utus para rasul untuk memperingatkan? Kenapa masih tersesat? Bukankah Allah taala sudah utus seorang rasul yang menjelaskan firman Allah, wahyu yang Allah taala turunkan? Tapi karena kalian tidak mau mengikutinya, karena kalian mengingkarinya, maka inilah hujah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mereka, ya. Dan juga ini hujah bagi para pengikut nabi dan rasul nanti di hari kiamat, ya. Mereka akan berhujah, kami mengikuti nabi dan rasul, ya. Kami mempertahankan keimanan kami mengikuti nabi dan rasul. Maka dengan itulah Allah Ta'ala selamatkan dia di hari kiamat, ya. Wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul pertama Nabi Nuh, ya. Adapun nabi-nabi sebelumnya itu bukan rasul, ya. Nabi Adam itu bukan rasul, ya. Seorang nabi, tapi bukan rasul, ya. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh inilah yang menjadi awal yang Allah Ta'ala utus sebagai rasul, ya. Karena ketika di zaman Nabi Nuh inilah baru ada kekufuran dan kesyirikan, ya. Baru ada apa? Kekufuran dan kesyirikan, ya. Maka beliau diutus sebagai rasul, ya. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, ya. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah
wa yanhahum an ibadati taghut. Dan seluruh umat yang Allah Ta'ala utus kepada mereka seorang Rasul, dari Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah mereka adalah agar umatnya beribadah hanya kepada Allah, dan larangan mereka adalah larangan dari beribadah kepada taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan mereka para Rasul itu sama. Pesannya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu pesan para Rasul dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perintah mereka sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syariatnya maka berbeda-beda. Ya. Ibadah setiap umat, ya, setiap Rasul, ya, itu berbeda-beda. Adapun Islam yang dibawa, agama yang dibawa sama, akidahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami utus pada setiap umat seorang Rasul. Pesan mereka adalah an i'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau betul-betul, ya, orang-orang Nasrani, ya, mereka sebenarnya mengakui apa? Mengikuti Nabi Isa. Padahal mereka menyeleweng dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam adalah ajaran tauhid. Makanya Allah Ta'ala katakan, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada ahli kitab, wahai para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kita kembali kepada kalimat yang sama. Kalimat yang sama-sama didakwahkan oleh Nabi kita. Orang-orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa. Orang-orang Nasrani yang mengaku mengikuti Nabi Isa. Mari kita kembali kepada kalimat yang dibawa oleh Nabi kalian. Kalimat yang sama-sama dibawa oleh Nabi kita. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah dan tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah dengan apapun. Jadi sebenarnya mereka bukan mengikuti Nabi mereka, tapi mereka menyelisihi Nabi mereka. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan terhadap seluruh hambanya untuk kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlepas dari taghut, ya, menjauhi taghut dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut itu adalah, kata beliau, apa yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba, baik dari yang dia ibadahi, yang dia sembah, yang dia ikuti, atau yang ia taati. Kalau berlebihan batasnya, maka itu namanya taghut. Beribadah itu hanya boleh kepada Allah, lalu dia beribadah kepada yang lain, itu namanya taghut. Sesuatu yang disembah selain Allah itu berarti semuanya apa? Taghut. Matbu',
sesuatu yang diikuti. Ya. Kalau melampaui batas itu namanya taghut. Ya. Misalnya gini, mengikuti seseorang, pokoknya itu aja yang diikuti. Tidak peduli dengan perintah Allah, larangan Allah. Tapi kalau kata yang dia ikuti benar, diperintahkan oleh orang yang diikuti, maka dia ikut. Kalau tidak, tidak. Saking dia mengagumi orang yang dia ikuti, maka agamanya disetir oleh orang yang dia ikuti. Dia tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Pokoknya kalau kata orang yang diikuti halal, halal. Kalau yang dikatakan oleh yang diikuti haram, haram. Dia tidak menimbang lagi dalil-dalil yang lain. Dia hanya mengikuti ikutannya saja. Ya. Ini berarti apa? Dia menyandarkan syariatnya kepada orang yang dia ikuti. Ya. Padahal syariat yang dia amalkan haruslah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang dia ikuti. Ya. Atau orang yang ditaati. Ya. Ketaatan kepada seseorang berlebihan. Ya. Sama dengan ketaatan dia kepada Allah atau lebih daripada ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga namanya taghut, ya. Taghut. Wa taghitu katsirah. Dan taghut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Tetapi yang pokok dari mereka ada 5, ya. Jadi ini kepala-kepala taghutnya ini 5, ya. Yang pertama adalah iblis la'anahullah. Kepala taghut yang pertama adalah iblis. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Yang kedua adalah orang yang diibadahi, disembah tapi dia ridho. Kalau Nabi Isa alaihissalam dia disembah tapi dia tidak ridho, maka tidak boleh kita namakan Nabi Isa itu taghut. Ya. Orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa, ya kan? Dia katakan Isa, Yesus, anak Tuhan, maka mereka sembah. Kita nggak boleh menamakan Nabi Isa itu taghut. Kenapa? Karena yang namanya taghut itu dia disembah dan dia ridho untuk disembah. Adapun Nabi Isa alaihissalam dia disembah dan dia tidak ridho, bahkan murka untuk disembah. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Ini taghut yang ketiga. Orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Suruh orang taat kepadanya, melebihi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh orang taat kepada amalan syariat yang dia sampaikan, melebihi syariat yang Allah taala turunkan, ya. Maka ini juga apa? Taghut, menyandarkan halal dan haram kepada dirinya. Kalau saya halalkan maka halal, kalau saya haramkan maka haram. Bukan lagi menyandarkan halal dan haram kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya taghut. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat, taghut adalah orang yang mengaku mengetahui perkara ghaib. Dukun, ya. Para peramal. Ini apa? Ini juga dinamakan taghut, ya. Karena dia apa? Mengaku mengetahui perkara ghaib. Mengaku bisa meramal kapan terjadinya hari kiamat. Mengaku bisa meramal masa depan seseorang, bisa menghitung nasib seseorang. Ya. Waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang kelima, yang namanya taghut adalah orang yang berhukum selain hukum yang Allah Taala turunkan. Ya, ini namanya juga taghut. Ya. Tapi ini ada kerinciannya. Ya. Berhukum dengan hukum yang bukan Allah Taala turunkan. Kalau dia jahil maka dia adalah orang yang fasik, ya. Yang namanya taghut yang kufur, ya. Dia mengakui hukum yang dia buat lebih baik daripada hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Hukum yang dia buat itu lebih maslahat bagi manusia daripada hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Nah, ini yang namanya taghut, ya. Adapun orang yang terpaksa berhukum dengan hukum yang
tidak Allah Ta'ala turunkan karena terpaksa, ya. Karena desakan, padahal tahu itu tidak boleh, padahal tahu itu bukan hukum yang maslahat, ya. Maka ini dia apa? Dia tetap berdosa, ya. Karena dia berhukum dengan hukum yang tidak Allah Ta'ala turunkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan tisama laha wallahu sami'un alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini Allah Ta'ala katakan siapa? Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur terhadap taghut, ingkar terhadap taghut, berlepas daripada taghut, dan dia beriman hanya kepada Allah, sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali Islam yang sangat kuat. Agamanya kuat. Selama dia apa? Bertauhid dan menjauhi yang namanya taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Dan inilah makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tuhan-Tuhan yang ada adalah taghut. Tidak boleh disembah. Yang boleh diibadahi, yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, dan di hadis Nabi SAW, ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi SAW, pokok agama adalah penyerahan diri, sedangkan tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Habis. Wallahu alam, dan beliau bersalawat di akhir buku yang beliau tuliskan. Sudah habis susah. Berapa bulan kita? Setahun kah? Setahun insyaallah. Beda-beda Ustaznya. Jadi beda-beda anunya, metode penyampaiannya. Pas mau Ramadan ya. Nanti ini Ramadan sebulan lagi ya? Hah? Sebulan setengah ya? Ya kalau ada kitab tipis lanjutkan sekitar dikira-kira berarti Bapak 5 atau 6 pertemuan ya, atau kalau enggak tematik aja, terserah panitia nanti. Mungkin ada pertanyaan, kalau kita buka pertanyaan, kalau bisa kita jawab, kalau enggak bisa maka nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dari tanah. Iya, ada pertanyaan ya. Manusia ini diciptakan dari tanah ya. Dan itu Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah, dan kita setelah Nabi Adam alaihissalam manusia itu diciptakan dari sari pati tanah ya. Jadi unsurnya memang tanah juga ya. Karena
Kita itu dari apa? Dari sperma, mani, dan itu adalah dari hasil makanan yang kita makan. Dan makanan yang kita makan itu tidak lepas dari tanah, ya. Beras dan lain-lain, ya. Buah, sayur, itu dari semuanya tumbuhnya di tanah, ya. Dan nanti diwafatkan, dikembalikan ke tanah, ya. Dan dibangkitkan dari tanah, ya. Pertanyaan beliau tadi, bagaimana orang yang mati dibakar, ya. Jasadnya dibakar habis, ya. Dan apa tadi, mati misalnya dimakan ikan apa, binatang buas, ya. Wallahu alam, ya. Semuanya akan kembali kepada tanah, ya. Semuanya akan kembali kepada tanah, ya. Itu yang ada di ayat ini. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian kami kembalikan kalian kepada tanah, ya. Yang dibakar mungkin jadi abu, ya. Tapi abu itu nanti akan dibuang, ya. Dan dia akan apa? Diserap oleh tanah juga, ya. Wallahu alam. Mungkin ada jawaban yang bagus, nanti kita jawab nanti insyaallah kalau ulun ketemu jawabannya yang lebih bagus, ya. Iya, mereka. Lima togut tadi contohnya. Tadi kepala togutnya. Contohnya maksudnya apa? Jadi iya, bukan dinamakan togut karena dia diibadahi tapi tidak ridho, ya. Beliau murka dan tidak ridho untuk dijadikan Tuhan, ya. Iblis tidak perlu contoh ini, iblis. Iblis togut, dan orang yang diibadahi tapi dia ridho, dia nyuruh orang nyembah dia, ya. Ini togut. Dia nyuruh orang taat kepada dia melebihi ketaatan kepada Allah. Dia yang menyetir agama, dia yang membuat syariat. Ya seperti para pendeta. Para pendeta yang agama itu terserah mereka. Ketika pendeta ini mengatakan halal, maka halal. Ketika pendeta ini mengatakan haram, maka haram. Jadi orang tidak lagi mengikuti kitab, ya. Mengikuti wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Tapi agama ini bisa dirubah oleh pendetanya, ya. Isi kitabnya diatur oleh para pendeta. Maka Islam jangan seperti itu, ya. Islam ini punya pedoman Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi ukuran. Tidak boleh kita menjadikan seseorang yang kita jadikan sebagai penyetir agama, ya. Kalau guru saya katakan halal berarti halal. Kalau guru saya katakan haram berarti haram. Saya ikuti guru saja, pasti selamat. Ini nggak boleh, ya. Kalau ada orang yang seperti itu menyuruh kepada muridnya, berarti itu togut, ya. Dia katakan kepada muridnya, kamu ikuti saya saja. Kamu tidak boleh bertanya. Pokoknya kalau saya haramkan, kamu haram. Kalau saya halalkan, kamu katakan haram, ya, halal. Dia yang menyetir agama, ya. Maka ini namanya togut, ya. Nyuruh orang taat berlebihan kepada dirinya, tunduk berlebihan kepada dirinya, ya. Sampai mengalahkan ketaatannya kepada Allah, sampai mengalahkan ketaatannya kepada aturan agamanya, ya. Ini apa? Contoh dari yang disembah dia ridho dan mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Dan tadi yang mengaku mengetahui perkara gaib, contohnya adalah para dukun dan peramal, ya. Dan orang yang berhukum selain hukum Allah, ya. Dia adalah yang membuat hukum-hukum yang berlawanan, ya, menyelisih hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Itu contoh-contoh tauhid. Dan ini cuman 5 ini apa, ruusnya, ya, kepalanya, ya. Kepala tauhid. Ada lagi? Pertanyaan terakhir. Cukup, ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, menambahkan ilmu yang
bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, istiqomahan dalam kebaikan dan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Semoga Allah Ta'ala jauhkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi orang yang baik, selalu mengamalkan kebaikan. Salah khilaf mohon maaf, apa yang salah maka dari pribadi, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.